Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MOOC Universitas Airlangga. Kita akan belajar mengenai regresi dan korelasi dalam statistik analisis multivariat yang akan berfokus pada langkah-langkah melakukan regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Berikut adalah contoh kasus regresi linear berganda. Peneliti ingin menganalisis pengaruh variabel product quality, e-commerce, technical support, complaint resolution, advertising, product line, sales force image, competitive pricing, warranty and claims, packaging, order and billing, price flexibility, and delivery speed terhadap variabel satisfaction. Data diambil dari Habat yang terdiri dari 100 responden. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS yaitu: pertama, merumuskan masalah. Apakah variabel product quality, e-commerce, technical support, complaint resolution, advertising, product line, sales force image, competitive pricing, warranty and claims, packaging, order and billing, price flexibility, and delivery speed berpengaruh terhadap variabel satisfaction? Yang kedua, membuat desain analisis regresi, yaitu menggunakan ukuran sampel terdiri atas 100 responden. Variabel yang diinput berjumlah 13 variabel dan diukur dengan skala data interval atau data metrik. Selanjutnya, membuat desain variabel dengan memilih submenu di bagian kiri bawah variabel view pada software SPSS. Selanjutnya, menginput data ke software SPSS sehingga akan muncul tampilan nilai-nilai dari setiap variabel. Kemudian melakukan olah data analisis regresi, yaitu dengan analyze, regression, linear. Kemudian melakukan pengisian variabel dengan variabel satisfaction pada kolom dependent dan memasukkan beberapa variabel independen pada kolom independen. Hal ini akan menggunakan metode enter untuk analisis regresi linear berganda. Kemudian untuk beberapa uji asumsi klasik, kita akan menggunakan pada software SPSS dengan memilih statistik, kemudian pilih pada regression coefficient, pilih estimate, kemudian pilih model fit, deskriptif, dan untuk menguji multikoliniaritas, pilih collinearity diagnostik. Lalu untuk menguji adanya autokorelasi pada residual Dorset-Watson. Kemudian klik continue. Untuk selanjutnya, untuk uji ada tidaknya heteroskedastisitas, linearitas, dan normalitas pada kolom plots. Nanti di sini akan muncul kolom plots, kita klik. Kemudian kita memasukkan variabel sRecit pada pilihan Y dan masukkan zRecit, zPret pada pilihan X. Lalu pilih next. Nanti akan muncul next. Kemudian untuk uji linearitas, klik zPret dan masukkan ke pilihan Y, lalu klik sekali lagi pada dependent dan masukkan pada kolom X, lalu continue. Untuk memasukkan uji normalitas, maka perlu mengaktifkan histogram dan juga normal probability plot. Kemudian klik OK. Nah, sekarang mari kita masuk kepada langkah-langkah menggunakan software SPSS. Pertama, kita harus membuka software SPSS, kemudian mengcopy seluruh data yang digunakan dan memasukkan ke software SPSS pada data view. Baik, sekarang sudah masuk nilai-nilai dari setiap variabel. Kemudian pada variabel view, karena kita akan menggunakan beberapa variabel independen, yaitu mulai dari product quality. Jadi di sini kita berikan label product quality, atau kita beri X6. Kemudian di sini e-commerce, kita beri label dulu semuanya. Kemudian technical support, complaint resolution,
selanjutnya advertising, kemudian product line, selanjutnya sales force image, variabel selanjutnya competitive, pricing, selanjutnya ada variabel warranty and claim, variabel selanjutnya packaging, kemudian ada order and billing, price flexibility, kemudian delivery speed. Nah, ini adalah variabel-variabel independen yang akan kita gunakan. Kemudian untuk variabel independen yang akan kita pakai yaitu satisfaction. Setelah kita memberikan label pada beberapa variabel, kita bisa memberikan nama beberapa variabel tersebut. Ini X10 dan seterusnya. X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19. Jadi kita akan menggunakan yaitu variabel independen X6 sampai X18 dan variabel dependent X19 yaitu satisfaction. Selanjutnya kita melakukan analisis yaitu klik analyze, regression, kemudian pilih linear. Setelah itu masukkan variabel independent pada kolom independence dan variabel dependent. Selanjutnya untuk melakukan beberapa analisis, kita pilih statistik, kemudian pilih estimate, model fit, deskriptif. Untuk melakukan uji multikolonialitas, pilih collinearity diagnostik. Kemudian untuk menguji autokorelasi, pilih Darwin-Watson. Selanjutnya klik continue. Di sini akan muncul kolom plot. Ini untuk menentukan heteroskedastisitas, yaitu pilih S-resid untuk Y, kemudian Z-pred untuk X. Kemudian klik next, pilih kembali Z-pred untuk Y dan dependent untuk X. Selanjutnya pilih histogram dan juga normal probability plot untuk uji normalitas. Kemudian pilih OK. Setelah itu akan muncul kolom output yang berisi hasil regresi yang telah kita lakukan. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan interpretasi. Untuk uji asumsi klasik, pertama multikolonialitas. Berdasarkan tabel yang saya sajikan dari hasil regresi yang telah kita lakukan tadi, variabel product line atau X11, product line, price flexibility, X17, dan juga delivery speed, X18, memiliki tolerance kurang dari 0,1 dan memiliki nilai VIF lebih dari 10. Artinya, ketiga variabel independen tersebut memiliki multikolonialitas, sehingga menjadi tidak akurat dan harus dieliminasi dari analisis regresi. Selanjutnya ada autokolerasi. Berdasarkan tabel yang saya sajikan, nilai Durbin-Watson menunjukkan sebesar 2,285. Hal ini menunjukkan terjadinya autokorelasi karena tidak berada pada rentang -2 hingga 2. Di sini lebih dari 2. Kemudian untuk heteroskedastisitas dari gambar tersebut menunjukkan atau dari tabel scatter plot bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu atau terlihat menyebar seperti ini, tidak berkumpul, sehingga dapat disimpulkan
tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homogenitas. Selanjutnya, normalitas. Berikut adalah histogram dan normal probability plot yang telah kita hasilkan dari analisis pada software SPSS. Berdasarkan gambar histogram, pola distribusi data berbentuk lonceng, tidak membentuk kemiringan baik ke kiri maupun ke kanan. Dan pada normal probability plot, titik-titik data mendekati garis distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Kemudian, linearitas. Berdasarkan hasil scatter plot, grafik scatter plot, titik-titik menyebar cenderung naik, sehingga dapat disimpulkan bahwa data bersifat linear. Selanjutnya, analisis hasil regresi dan kesesuaian model. Jika tadi telah membahas terkait uji asumsi klasik, sekarang kita akan membahas terkait hasil analisis regresi. Yang pertama yaitu uji T atau uji parsial. Berdasarkan tabel yang saya tampilkan di sini, menunjukkan bahwa variabel yang memiliki nilai signifikansi T kurang dari 5% adalah variabel product quality atau X6, e-commerce, X7, sales first image, yang mengartikan bahwa variabel berpengaruh signifikan terhadap satisfaction. Variabel-variabel tersebut yaitu product quality, e-commerce, dan sales first image. Sedangkan yang lainnya tidak. Kemudian dari hasil uji F atau uji simultan dari ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikansi F adalah 0,000 dan kurang dari 5%, yang menunjukkan secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu satisfaction. Selanjutnya, hasil dari determinasi R-square. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa nilai R-square sebesar 0,804 atau mendekati 1, yang artinya model regresi cukup baik atau bagus untuk dilakukan analisis. Kemudian dari interpretasi hasil. Yang pertama, menghitung nilai korelasi variabel independen dengan variabel dependen. Sini menunjukkan korelasi beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu X19 atau satisfaction. Ada yang berupa negatif maupun positif korelasinya. Kemudian memasukkan variabel complaint resolution X9 sebagai variabel pertama yang akan diinput dalam persamaan regresi. Karena variabel tersebut memiliki korelasi paling tinggi terhadap variabel satisfaction. Mari kita lihat X9. Nah, kemudian memasukkan variabel product quality X6 sebagai variabel kedua yang akan diinput dalam persamaan regresi. Karena pada exclude variabel tersebut memiliki bernilai signifikan dan memiliki korelasi tertinggi terhadap variabel satisfaction. Sehingga ada 5 variabel independen yang secara signifikan berpengaruh terhadap variabel satisfaction, yaitu complaint resolution, product quality, sales first image, e-commerce, dan product line. Sehingga model persamaan regresi dapat dituliskan yaitu X19 sebagai Y atau satisfaction sama dengan 0,319, yaitu nilai koefisien dari X9, plus 0,369 X6, koefisien dari X6, plus 0,775 X12, minus 0,417 X7, karena nilai koefisien dari X7 bernilai negatif. Kemudian plus 0,174 X1. Demikian adalah pembelajaran terkait
regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.